Iya. Ya, kita akan apa? Akan berbicara akan menerima firman Tuhan pada hari ini melalui Romo Awan, yaitu mengenai bagaimana Yesus memberikan kepada kita contoh dalam mendapatkan godaan yang kita alami juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, kami persilakan Romo Awan untuk memandu kami dalam mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Silakan, Romo. Terima kasih Mas Riki, para ibu bapak, selamat siang, berkat Tuhan untuk kita semua ya. Iya. Dan selamat bertemu kembali secara online setelah beberapa waktu kita belum ketemu lagi. Saya menawarkan tema tentang Yesus sebagai kekuatan kita untuk menangkal atau menolak si jahat atau iblis itu. Sebetulnya diinspirasi dari Injil Markus bacaan minggu yang lalu, namun karena Injil Markus itu tidak merinci atau menuliskan tentang godaan apa saja, lalu saya mengusulkan kita meresapkan dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13 yang ya senada dengan Injil Markus. Langsung saya baca dulu saja ya supaya kita Ya. eh, mendengarkan bersama sabda Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus yang penuh Mar dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah terpujilah Kristus. Kristus. Para ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini kita masuk pada masa Prapaskah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang ketemu dengan saya juga untuk meminta abu dari gereja untuk dioleskan, diterimakan kepada umatnya di gereja pendeta itu. Maka ini menjadi waktu yang baik bagi kita semua selama 40 hari untuk memurnikan diri tentu dari Tuhan ya, dari serangan dan godaan-godaan si jahat yang kadangkala kita tidak bisa menangkalnya. Nah, sekarang saya memulai dengan apa yang pernah dikatakan oleh seorang sosiolog yang namanya Clifford Geertz, itu pernah menyelidiki nama-nama apa ya istilahnya ya hantu di Pulau Jawa ini. Namanya banyak sekali ya. Ada yang namanya genderuwo, kuntilanak, lalu
wewe gombel, dan lain sebagainya di Pulau Jawa. Nah, maaf, mungkin kita masih beruntung ya, ada hantu-hantu atau setan yang seperti itu, karena kuntilanak, lama lampir, atau siapa itu sifatnya hanya apa namanya menakut-nakuti, tidak membuat orang itu berdosa. Nah, tetapi ada apa namanya ya, sekali lagi di Pulau Jawa ini, Jakarta juga, hantu-hantu itu kan hanya menakut-nakuti, tidak membuat orang berdosa. Nah, lalu mungkin ini istilahnya kalau boleh kita mengatakan yaitu mungkin hantu-hantu atau iblis yang IQ-nya itu tidak tinggi gitu ya. Tapi kalau nama-nama setan iblis yang ada di Yahudi sana, menurut kepercayaan itu adalah setan-setan yang menarik itu, bukan menakutkan, tapi menarik untuk diikuti itu. Tapi kalau diikuti ya nanti jatuhnya pada dosa. Misalnya ini, kita pernah mendengar namanya Lucifer ya. Lucifer itu malaikat yang lebih terang maksudnya. Kalau dari kata Lucy, Lucy itu dalam arti katanya sebetulnya baik. Lucy itu terang. Jadi ada yang baptisannya atau panggilannya Lucy itu baik, terang. Tapi kalau ditambahi fair, jadi Lucifer itu tidak baik. Karena artinya ingin lebih terang, artinya kesombongan. Gitu. Ingin melebihi. Maka Adam dan Hawa itu antara lain juga digoda oleh Lucifer. Ingin menjadi seperti Allah. Gitu. Nah itu Lucifer. Ada yang namanya setan Asmodeus. Asmodeus itu setan yang hubungannya dengan hawa nafsu intimitas pria wanita. Nah, nah kalau memang itu juga di kitab suci ada ditulis di situ. Lalu ada yang namanya setan Diabolos. Diabolos itu setan yang membuat manusia semakin jauh dari Allah dengan godaan yang nikmat-nikmat menarik. Diabolos, maka kalau jarang kebaktian, jarang misa itu ya kena pengaruh setan Diabolos, yaitu diambolos gitu ya. Nah, itu masih ada banyak nama setan yang di Mamon, Beelzebul dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana Yesus itu digoda oleh si iblis, si jahat, dan lalu bagaimana Yesus itu menangkalnya. Dan pertama kan hubungannya dengan makanan ya, setelah Yesus itu puasa 40 hari. Kalau engkau anak Allah, engkau dapat mengubah batu ini jadi roti. Jadi hubungannya dengan naluri, makan, minum, tidur gitu ya. Eh, maksud si iblis itu adalah Yesus, umatmu itu banyak yang kelaparan, berilah bansos ya, perutnya itu berilah bansos itu saja, ditebus perutnya, nggak usah sampai di puncak Kalvari, nggak perlu menebus hatinya, maka cukup, nggak usah repot-repot sampai puncak Kalvari memanggul salib, menumpahkan darah, kasih makan saja, itu nanti sudah puas umatmu itu. Kalau demikian kan godaan setan itu memendegradasi kemanusiaan kita kan, lalu kita disamakan dengan binatang. Binatang itu kan yang penting perutnya kenyang, bisa minum, bisa tidur itu. Lalu Yesus tidak mau kalau menebus manusianya bagian perutnya, maka Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini adalah rezeki rohaninya. Itu godaan yang pertama ya. Biasanya itu melanda pada anak-anak muda, hubungannya dengan makanan itu. Nah, anak-anak sekolah SD, SMP, mahasiswa itu hubungannya dengan makanan. Maka kalau anak-anak di rumah itu makanannya kurang enak, kadang-kala mudah marah kepada papa mamanya, bapak ibunya. Itu hubungannya dengan makanan. Godaan yang pertama. Lalu yang kedua adalah
sedikit urutannya dibalik. Eh, Yesus dibawa ke hubungan bait Allah untuk menjatuhkan dirinya. Nanti kalau menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah dan dia tetap sehat, nggak sakit gitu ya. Kalau dari tempat tinggi jatuh itu kan biasanya sakit. Kalau Yesus nanti mau menjatuhkan diri dan tidak sakit karena kitab suci mengatakan malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk pada pada batu gitu. Tetapi Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah ini, nah para ibu, bapak, rekan-rekan yang terkasih, godaan Yesus itu adalah godaan apa namanya, supaya menjadi terkenal, gengsi, harga diri, popularitas itu. Kalau Yesus itu menjatuhkan dari hubungan bait Allah dan tidak sakit kan populer namanya nanti dia. Oh berarti dia orang hebat, orang ampuh gitu. Sehingga ini mau mengatakan kepada kita bahwa menyembah Yesus itu bagian yang hebat-hebat, yang ampuh-ampuh, spektakuler seperti itu. Harga diri itu penting, gengsi itu penting. Maaf, godaan ini sering melanda mereka yang usia 30-an tahun sampai 60-an tahun. Itu hubungannya dengan harga diri, gengsi, kedudukan. Yang sering sikut-sikutan jabatan itu kan yang usia sekitar itu ya. 30 tahun sampai dengan 60-an tahun itu gengsi-gengsi. Maaf ya, seandainya, oh tetangga saya kok mobilnya baru, mereknya kok juga terkenal, kok saya eh, tidak punya seperti itu ya. Nah, lalu ingin lebih dari atau tidak ingin menyamai ke tetangganya. Nah, mungkin itu adalah dosa kesombongan. Lalu kalau merasa harga dirinya menjadi lebih rendah karena tidak mempunyai apa namanya, mobil atau alat transportasi yang sama dengan tetangganya, harga dirinya melemah. Nah, ini godaan dari harga diri tentang apa namanya, rendah rendah diri. Itu biasanya kan ada di situ. Usia-usia 30, 60-an itu seperti itu. Lalu godaan yang ketiga adalah harta benda. Yesus ditunjukkan seluruh dunia, kalau engkau mau menyembah aku, engkau akan kuberikan ini semua kepadamu. Ini godaan harta benda. Maaf, kadangkala bahkan sering itu melanda pada mereka yang usia 70-an tahun ke atas. Kalau hidupnya itu kurang punya pegangan akan Allah, lalu nanti pegangannya adalah harta benda. Itu. Mengingat bahwa hidupnya mungkin tidak akan lama lagi karena sudah 70-an tahun lewat, lalu pegangannya harta benda. Ya mungkin ini bukan pembagian pembagian yang kaku ya, tetapi bisa saja yang usia 50-an tahun juga masih tergoda tentang makanan, harta benda. Nah, Yesus sendiri itu bisa menolak semua godaan si iblis. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Pada dasarnya, Bapak Ibu, teman-teman, kita itu kalah kok dari iblis itu. Kalah. Seperti Adam dan Hawa itu kan kalah ya. Nah, kita bisa menjadi menang kalau meneladan dan mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Itu dulu pengantar saya, Bapak Ibu, Mas Riki sebagai pemandu. Nanti kita bisa sharing bersama hubungannya dengan kehidupan kita ini. Begitu, terima kasih. Terima kasih Romo. Iya. Dari penjelasan tadi yang Romo sampaikan, ya ada 3 percobaan ya Romo ya. Iya. Bagaimana cara mengatasinya? Ah, mungkin kita akan lihat dengan cobaan pertama dahulu ya Romo ya. Iya. Di mana cobaan pertama itu ya bahwa kadang kita juga mengambil jalan pintas ya agar keinginan duniawi kita terpenuhi, Iya. agar ego kita ter apa ya terlayani dengan baik. Walau kadang kita
sadar bahwa kepentingan kita itu tidak terlalu penting sebenarnya. Namun kadang itulah keinginan kita itu kadang mengganggu ya. Hal-hal duniawi itu kadang-kadang sangat mengganggu dalam kehidupan religius. Mungkin dari teman-teman ada beberapa contoh yang bisa di-sharingkan di sini. Kadang-kadang bagaimana caranya untuk mengendalikan ego kita yang selalu tertuju pada kepentingan duniawi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan juga bagaimana cara mengatasinya. Silakan di-sharingkan di kelompok ini. Aku sharing ngomong. Oh iya, mari Ya, Ibu. Indra, silakan. Aku Indra. Iya, Ya, Iya, bisa. nah, saya dulu ya. iya, iya, Indra. Oke, selamat siang Romo. Mas, saya lagi nge-gym ya? Iya, Iya. Romo, terima kasih atas ulasannya tadi dari Injil Markus ya. Ya, Lukas, Iya. Lukas. Mas. Lukas. Oh, Iya. Lukas ya. Markus kurang mendalam, Indra. Kalau Injil Markus hanya dikatakan Yesus digoda iblis Iya, gitu hanya saja. yang Iya. hanya terakhirnya, Iya. bukan cobaannya. Ya Romo, saya pikir saya mau sharing mengenai diri saya sendiri. Saya itu sakit diabetes yang cukup parah, Iya. parah sekali bahkan. Jadi kalau saya makan manis sedikit aja badan saya gatal-gatal, kemudian badan saya tuh sakit semua, kayak lemes gitu. Dan saya menderita banget itu, sakitnya itu saya menderita sekali. Ya saya berdoa setiap hari minta ada kesembuhan. Tapi sewaktu-waktu saya berdoa dengan sungguh-sungguh bersama sama suami saya. Saya bilang, Tuhan, saya benar-benar sakit. Saya minta ampun kok saya ada salah. Saya mohon kesembuhan. Karena kalau lagi sakit tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau mau. Makanya ada beberapa kali di Iya. minggu-minggu lalu tuh saya bahkan nggak bisa ikut apa namanya KKS ini. Lalu tiba-tiba saya itu sebenarnya sudah lama sudah berapa bulan sebelumnya di rumah itu ada walking pad. Walking pad itu jadi nggak usah keluar kan saya kalau suruh jalan keluar itu males ya kamu ya. Jadi karena mesti ganti baju lah, jalan nanti ini males. Tapi nggak pernah saya pakai walking pad itu yang pakai suami saya kalau pas lagi hujan. Nah singkat kata, tiba-tiba saya itu kayak Iya. digerakkan sama Tuhan ya hati saya untuk mencoba walking pad itu. Yang harusnya cuma 30 menit cukup, saya itu sampai 40 menit dan saya merasa, loh kok enak banget ya gitu. Saya sembari dengerin musik di rumah gitu. Nah, itu saya lakukan malam hari sekitar jam 7 dan malamnya itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Biasanya saya nggak bisa tidur karena diabetes. Saya tidur nyenyak, saya tidak Iya. gatal-gatal badannya dan tidak nyeri-nyeri dan tidak pergi kencing. Biasanya kan kalau orang diabetes itu kan malam kencing 2-3 kali ya. Saya enggak. Jadi tidur sampai pagi. Saya bilang, kok dahsyat sekali ya. Cukup jalan di walking pad, cuma 30 menit, dan itu pun saya nggak kerasa, bisa lebih. Kok saya bisa totally sembuh? Dan kemudian saya lakukan setiap hari. Ya, kayak seperti sekarang ini, saya gunakan jika ada kesempatan yang bisa membuat saya tidak terfokus gitu. Kalau dengerin gini kan jadinya saya lebih mendengarkan gitu kan, Romo. Nah, saya lakukan ini. Tapi apa yang terjadi juga, karena merasakan, wah kok enak sekarang badanku ya, itu jadi gesit, jadi sehat, jadi apa semuanya ya. Kemudian saya mulai nyoba-nyoba gitu. Tadinya nggak pernah minum teh botol, sekarang minum teh botol lagi. Terus kayaknya digoda gitu, nggak apa-apa lah. Minum teh botol kan sedikit gulanya ya dikit kok. Terus dicampur air aja biar nggak terlalu manis. Mulai nyoba-nyoba minum teh botol. Terus ke McD mulai beli eh, kopi yang es kopi itu loh. Nah, es kopi itu kan nggak bisa dikurangi, es kopi jelly itu nggak bisa dikurangi gulanya karena memang itu sudah standarnya. Nggak apa-apa kok, saya minum, nggak manis kok.
Jadi saya bilang itu sebenarnya juga suatu godaan dari setan menurut saya. Jadi saya kayak mencobai Tuhan juga. Kemudian saya bilang, Tuhan ampuni aku ya. Aku bilang gitu. Kayaknya aku itu ngegampangin ya sama Tuhan. Kayak mencobai gitu. Ah, nanti juga paling disembuhin. Ah, nanti juga paling sembuh. Menurut saya itu suatu godaan setan. Jadi saya kembali Iya. berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kendalikan mulutku agar aku benar-benar mau sembuh. Kesembuhan itu menurut saya kalau kita sakit ya mau sembuh, disiplin sembuh itu menurut saya juga itu suatu berkat. Karena jadi kita bisa melakukan Iya. aktivitas yang positif. Segitu aja kamu sharing saya. Terima Iya, kasih terima kamu. kasih. Atas sharing yang bagus ya. Maaf tadi agak apa namanya ada trouble di sini sehingga saya belum bisa apa namanya ya. Ya, kadangkala kita tuh ya pokoknya kalau Tuhan itu mau menyembuhkan ya sembuh, kalau enggak ya enggak gitu ya. Tapi kita kan ingat bahwa Tuhan itu sudah mendengarkan ya, mendengarkan Iya, kita seperti para ibu kalau ada anak-anak yang merengek-rengek itu kan kadang-kala kan lalu Nggak eh, tega. nggak tega kan, nggak tega merengek-rengek minta makan. Nah Tuhan kan kadang-kala juga perlu untuk direngeki dari kita gitu ya, dari kita doa-doa kita itu permohonan yang tentu juga didengarkan oleh Tuhan. Bisa diingat ya tentang kisah Abraham yang pernah meminta supaya Sodoma dan Gomora itu tidak dihancurkan. Tadinya kan Tuhan akan Iya, menghancurkan Sodoma dan Gomora ya. Tuhan, iya. kalau ada 50 orang yang baik, gimana apakah tetap dihancurkan? Kalau 50, tidak. Kalau 40 saja Tuhan dihancurkan, enggak. Kalau ada 40 orang, tidak. Akhirnya Abraham kan menawar sampai 10 orang kan itu. Jadi doa-doa kita tetap didengarkan dan kita Dengar. tidak perlu tergoda untuk apa namanya berhenti atau apa namanya ya lalu semacam memaksa Tuhan. Itu Ibu yang dapat saya apa namanya menanggapi, mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi juga. Dipersilahkan. Ya, bagus ya tadi Indra telah memberikan contoh bahwa sewaktu dia sakit, banyak sekali yang dia tidak bisa lakukan dari makanan-makanan yang dia inginkan. Namun setelah dia mengalami sehat dengan treatmentnya, keinginan itu menjadi godaan yang sangat kuat. Hmm, Ya, dan itu kadang-kadang dilakukan oleh Indra, tapi akhirnya menimbulkan penyesalan ya. Nah, itu ya. satu contoh yang bagus ya sebenarnya. Dalam hal menahan diri ya Indra ya. Mungkin yang lainnya ada pengalaman juga, tolong di-sharingkan di sini. Oke, aku sebelum sebelum aku masuk ke Raja apa tadi? Raja Benang, apa? Eh, Raja apa Pak? Oh, Benang Raja. Jadi udah mau sampai. Aku mau coba masuk ya. Aku lagi mau belanja lagi nih. Oke, gini. Eh, Tadi kita bicara mengenai kisah godaan setan. Saya pernah kasih artikelnya. Itu juga sangat bagus. Ada seorang di tanah Mesir sana yang punya tenda. Kemudian datanglah si unta. Boleh nggak? Ini dingin sekali. Boleh nggak? Saya hanya mau mulut ujung moncongnya saja. Saya boleh nggak numpang di tenda itu? Terus Hmm, akhirnya oke, silakan. Moncongnya aja di tenda itu. Kemudian dia bergeser lagi. Terus bergeser itu unta. Pada akhirnya orang itu kegencet, nggak bisa apa-apa oleh unta itu. Itulah cara kerja setan. Awal mulanya ya. dia hanya minta sedikit saja. Tetapi lama-lama kita tidak waspada, akhirnya kita yang kegencet. Itulah godaan setan. Jadi sekarang untuk itu mulai dari sedikit pun kita harus berhati-hati. Setan tidak akan mencoba kita langsung blok besar. Dia akan mulai dengan yang sangat kecil. Itu aja sih sharing. Hmm, Saya pernah kasih kayaknya ke tempat grup gospel dari Romo Kimi.
kisah itu sangat menarik. Itu terinspirasi bahwa setan menggoda kita bukan hal besar, hal kecil, yang nothing. Pada akhirnya kita kegencet sendiri sama setan itu. Itu aja Romo. Thank you. Sorry ya, Terima aku agak nggak kasih. konsentrasi ya, karena aku Ya, lagi udah sampai Malang sekarang. Cepet ya. ya. Masih Terima bisa. kasih Thank Mbak you. Risa atas apa namanya unta tadi sangat menarik ya. Kadangkala kita itu responsifnya itu pelan-pelan gitu ya kepada setan. Maka perlu perlu penolakan ketegasan. Kalau Tuhan Yesus itu kan waktu hubungan dengan setan istilahnya kan menghardik ya, menghardik. Jadi tidak berkata dengan pelan-pelan, tetapi menghardik itu dengan kata yang keras, maka ketegasan. Sharing tentang moncong unta itu kan tidak tegas ya, tidak tegas tapi lama-lama lalu mendesak. Gitu. Terima kasih ini maka sering atau kadang-kala kita jatuh dalam kelemahan dan dosa itu karena permisif ya, permisif bentar sedikit-sedikit tapi lama-lama ya tadi setannya pinter ya, sabar setannya ternyata. Makasih Mbak Lisa. Mari para ibu ada Ya, yang Bapak. makasih Risa untuk menambahkan tadi Indra. Makanya jangan coba-coba dikit aja. Dikit aja. Justru dari situ akan menjadi yang menjadi Bukit. lebih besar, lebih serius ya. Jadi Dikit-dikit mari menjadi kita bukit. mulai dengan yang sedikit. Jangan bilang susah Tuhan. Ya, karena kita memikirkan yang besar. Coba kalau kita memikirkan yang sedikit pasti bisa semua. Ya. Nah, mungkin ada yang lainnya. Bagaimana Romo? Iya. Oh ya, kalimat terakhir dari Injil tadi saya belum menyampaikan ya. Kalimat terakhir Ya. dikatakan demikian. Dan setan mundur Sesudah. menunggu waktu yang baik itu ya. Ini penting. Maksudnya adalah setan itu tidak pernah merasa puas gitu loh. Tidak pernah merasa oh sudah cukup. Lalu waktu Tetap yang baik mengincar. kapan? Ya mengincar terus. Kapan waktu yang baik untuk Yesus setelah setan gagal menggoda 3 kali itu? Nanti pada saat di puncak Kalvari itu muncul lagi setannya. Kalau engkau bisa turun dari salib, turunkan dari salib, nah itu kan. Lalu akan banyak orang mengagumimu. Kalau engkau sungguh anak Allah, turunlah dari salib. Itu kan muncul lagi setannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita selalu hati-hati karena setan tidak pernah terima. Seandainya kita berhasil menangkisnya, Ya, Romo agak ngelek kayaknya ya. Romo terpental. Romo terpental lagi. Nah, kita menunggu Romo Awan. Ada yang mau sharing lagi nggak setelah ini nanti, setelah Romo hadir? Silakan sharing. Boleh sharing sekarang, nanti saya eh, apa? Saya ambil harinya untuk diberikan ke Romo hasil sharing. Silakan kalau dia mau sharing. Romo benar-benar hilang sekarang. Ini godaan setan ya menghilangkan Romo. Tapi nanti Romo akan kembali lagi. Kalau kita sudah mengerti akan cobaan yang pertama, maka kita akan melihat Romo balik kembali, ya. Eh, Seperti Romo akan kembali lagi pada jalan Tuhan ya Romo ya, setelah menghilang tadi beberapa saat. ya, karena kondisinya Iya, kuat. iya. Mungkin sekarang yang kedua, ya, dari cobaan Yesus yang dilakukan oleh iblis, bahwa iblis ingin Yesus mempergunakan kekuasaannya. Dia bisa berkuasa. Berkuasa mungkin yang kita pikir sebagai pimpinan
terhadap bawahan, ya. Tapi kalau kita lihat bahwa dengan kita berhubungan dengan teman saja, kalau kita tidak menghargai teman, kita hanya memikirkan kita punya perkataan, keinginan, solusi, tentu itu semacam suatu kekuasaan juga, ya. Kita tidak rendah hati untuk mau mendengarkan, kita tidak rendah hati juga untuk mau menasehati, gitu ya. Mungkin itu suatu bentuk dari godaan juga yang setan berikan kepada kita. Ya, dalam hal ini dalam berhubungan dengan sesama. Mungkin ada sharing yang bisa diberikan oleh teman-teman, kendala-kendala dalam hubungan dengan sesama kita. Silakan di-sharingkan di sini. Bagaimana kita mengendalikan kepentingan kita dalam berhadapan dengan orang. Boleh kita sharingkan di sini? Romo Awan kok hilang lagi? Romo ada Romo? Oh ada. Ya, jadi sudah. Maaf, tadi koneksinya ke wifi-nya harus ganti dulu. Iya. Bagaimana Oh, teman-teman hubungan dengan mungkin ada yang mempunyai satu pengalaman yang bisa kita serap bagaimana bisa rendah hati terhadap apa sosial hubungan sosial dengan teman. Bagaimana caranya? Kan itu sulit ya kadang-kadang. Silakan. Ya, siapa? Mungkin ah, apa Ina mungkin bagaimana hubungan Ini dengan ya untuk sesama? pencobaan kedua ya, Rek. Ya, kan mengenai kekuasaan itu ya kita mementingkan ego kita lah ya. Ego kita Ya, di dalam kalau aku keluarga sih lebih misalnya. yang baru-baru aja, Rek, sebelum operasi mata katarak, aku ditawarin ketua lingkungan untuk menjadi bagian dari tugas talak. Itu sama adik juga sih sebetulnya wilayahnya ya. Tapi itu sebelum tanggal 7, kalau nggak salah tanggal 5, aku operasi tanggal 7. Sebetulnya apa ya, ada persyaratan-persyaratan sebetulnya hanya karena takut sakit aja sebetulnya kalau mau dijalanin operasi tanggal 7 seminggu kemudian bisa ya. Tapi terus aku tolak. Maksudnya dengan alasan mau operasi, dia cukup mengerti. Takut kondisi kita nanti gimana kan. Padahal tuh belum operasi, baru untuk tugas tanggal 11. Tapi terus akhirnya udah berjalannya operasi lancar. Ada persyaratan lagi sampai seminggu nggak boleh kena angin, air, dan lain-lain lah sebagainya. Tapi terus aku uh, yang sebetulnya menginiin itu adalah lebih berat malasnya gitu loh. Malasnya datang ke gereja gitu. Padahal nggak ada tugas, datang ke gereja bisa kan. Akhirnya aku merenung gitu loh. Ngapain lo katanya lo daripada lo ntar sakit. Itu suara hati itu aku gumuli gitu loh. Pada lo sakit nanti nggak usah lo di rumah aja. Ikut ibadah online. Tapi kok rasanya sayang banget ya minggu ini nggak ke gereja gitu loh istilahnya. Akhirnya aku memberanikan diri, bahkan aku berkendaraan untuk ke sana gitu loh. Tapi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bimbinglah aku sampai dan balah ketemu teman-temannya bertugas. Happy banget aku. Jadi maksudnya hal-hal yang menguasai yang suara-suara itu, yang maksudnya lu ngapain ke gereja, nggak enak lu ketemu orang yang ngajak lu nongol lagi. Akhirnya aku kalahkan itu semua. Kalaupun diomongin gitu ya nggak mungkin ya, aku pikir gitu. Aku kalahkan semua itu. Dan ternyata memang apa buat aku sendiri juga apa ya, untung ke gereja gitu.
Walaupun saya sudah menjalankan online juga di Iya. rumah gitu loh. Nah, itu suara-suara hati itu tuh yang kadang-kadang males nggak ya, pergi nggak ya, gitu. Tapi dalam nama Bapa lah aku melangkah gitu. Itu bisa aku kalahkan gitu. Itu aja Rek. Sebetulnya secara manusia aku tadi takut ketemu sama orang-orang yang mengajak aku, kok lu diajak nggak mau, taunya nggak apa-apa lo gitu. Padahal itu cuman perasaan aku aja gitu loh. Nggak bertugas tapi bukan berarti tidak hadir di dalam gereja gitu loh. Itu aja Romo dan Reki. Iya, terima kasih Ibu atas sharing yang indah, yang bagus. Memang kadang kala kita perlu ketegasan ya, karena ada Iya, keinginan-keinginan lain, nah, cara dengan teman-teman yang kelihatannya menarik, ya, lalu menyukakan hati. Tapi begini, puncak kebahagiaan kita itu kan ketemuan dengan Tuhan ya, itu puncak. Ketemuan dengan sesama itu kan membahagiakan, tetapi kan eh, tidak akan pernah mencapai puncak. Masih kita bisa buat jadwal acara yang lain, tetapi memilih mengkhususkan waktu untuk Tuhan ini memang perlu ketegasan sebagaimana Ibu alami ini penting. Terima kasih atas iya, pengalaman iya Romo, makasih. yang indah untuk meneguhkan kami semua juga Ibu. Iya. Iya. Ya, bagus ya, menarik ya, Ina ya, bagaimana tidak, kita kan berkuasa terhadap hati kita ya. Ah, malas, saya nggak mau. Tapi bagaimana Ina bisa apa, Mengalahkan. tidak menggunakan kekuasaannya, dia mau melayani, Iya. ya. Justru ternyata membawa kebahagiaan ya Ina ya. Justru Iya. luar biasa. Iya, justru luar biasa. Luar Ngetes biasa, iya. TV, Oh yes. biasanya ke gereja sebelum katarak tuh nggak kelihatan, itu terang benderang. Wah, senangnya minta Betul, ampun. Iya. betul. Jadi apa Ada yang, namanya? ya, bagaimana Romo? Oh ya saya ya. Jadi kadangkala banyak orang terjebak dengan yang namanya rutinitas tuh ya. Oh misalkan begitu-begitu aja, tata susunannya ya begitu aja. Nah, kadangkala seperti itu. Tetapi sebetulnya misa yang sekarang hari ini itu sudah beda dengan misa yang kemarin loh. Beda dengan misa yang minggu lalu loh. Walaupun kata-katanya sama, tetapi kan situasi hidup kita yang kita bawa kan berbeda terus gitu. Nah, kita bawa kan berbeda. Nah, suka dukanya kan beda antara minggu yang lalu, sebulan yang lalu itu. Nah, ini maka pentingnya ada misa ada di situ. Lalu mungkin juga misa kau ngantuk gitu ya, nggak apa-apa. Tuhan itu juga menerima kita pada saat ngantuk juga loh, bukan hanya pada saat bisa konsentrasi gitu. Lalu satu hal tentang misa kadangkala wah perasaanku kok tidak nyaman, oh humilinya Romo, khotbahnya Romo kok tidak menarik, tidak menggigit gitu ya. Nah, ini misa adalah kebersatuan kita dengan Tuhan. Ini memerlukan iman. Yesus kan pernah mengatakan, imanmu yang menyelamatkan, Kan. bukan perasaanmu yang menyelamatkanmu, tetapi imanmu yang menyelamatkanmu. Nah, hubungannya dengan orang-orang sakit dulu kan seperti itu Tuhan Yesus. Imanmu telah Ya. menyelamatkanmu, bukan perasaanmu. Nah, kadang-kala kita bisa juga pernah merasa apa namanya ya kata-katanya ya itu aja. Bacaannya ya itu, romonya memilihnya ya mungkin datar-datar saja. Ini kan perasaan kita, tapi imanmu dan keputusan. Itu tadi Ibu sangat menarik Ya, pengalamannya ya untuk ya. punya Terima kasih ketegasan. Romo. Iya. Ya, yang lainnya mungkin ada lagi bisa mengendalikan diri. Ah, mungkin siapa? Apa? Ade atau ade ada ade. Ya, aku nambahin aja Ya, kayak yang Mbak silakan deh. Ina, kayak yang Mbak Ina cerita. Iya, Kadang-kadang kan kita emang kadang kalau ada tugas apa tuh kan emang terus terang kan kadang-kadang diganggu sama setan ya. Jadi males kayak apa.
Cuman kalau aku caranya, aku jawab dulu aja. Misalnya ada di grup lingkungan, ada tugas ini, aku langsung jawab aja, bisa gitu. Di situ mau berkecamuk di kepala kan udah kepelu ngomong bisa. Jadi ya kayak Romo bilang gitu, ada ketegasan aja. Jadi udah langsung jawab, bisa gitu. Daftar Iya. dulu, jegrek gitu. Nanti kan kalau Iya. mau mundur kan susah ya Romo. Kalau saya suka gitu Romo. Caranya tuh gitu gitu. Iya, Udah iya. komit ya. Karena Misalnya mau ke gereja, terus ada acara ini gitu. Kadang-kadang tuh aku suka suka mau ya udah di gereja Minggu aja gitu atau ke gereja Sabtu Mm-mm. gitu kan bingung sendiri terus akhirnya aku caranya selalu gitu. Aku ngomong aja di grup keluarga, Bunda mau ke gereja hari ini jam segini gitu. Padahal aku sendiri sebenarnya lagi antara mau ke gereja apa enggak ya gitu. Saya suka gitu Roma, itu aja sih masukannya. Iya. Terima kasih. iya. Terima kasih Ibu Ebi nanti. Ya, memang perlu apa namanya. Sekarang misa itu beda dengan zaman dulu ya. Kadang-kala zaman dulu itu misa itu mau jadi satu acara yang menarik gitu ya. Tapi sekarang itu kan banyak pilihan acara. Sehingga misa itu harus menjadi suatu pilihan. Walaupun ada acara-acara lain yang menarik, ya itu tetapi bisa menjadi pilihan karena ketemu dengan Tuhan. Pertemuan itu ya, sabdanya kalau kita komuni itu kan kebersatuan dengan Tuhan. Itu nggak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang lain loh. Ya, lalu acara-acara yang lain juga bisa menyesuaikan. Begitu Ibu ya. Iya. Terima kasih Terima sharingnya kasih. yang indah-indah. Ya, itu tadi eh, mewakili masalah kita akan cobaan kedua yang dialami oleh Yesus ya. Lalu yang ketiga cobaannya bahwa apa? Iblis itu kadang-kadang ya apa ya menggoda kita juga melalui firman Tuhan ya. Maka kadang-kadang kita menyalahgunakan firman Tuhan itu sendiri. Ya, Mm-mm. mungkin kita semua mengalami ya. Nggak mungkin tidak, saya pun mengalami dulu bahwa ada firman yang kadang-kadang tidak bisa kita terima dan kita menyalahkan Tuhan. Ya. Mm-mm. Ini godaan spiritual namanya. Setelah tadi godaan duniawi, godaan kita punya ego, sekarang godaan spiritual. Bagaimana teman-teman ada yang ingin men-sharingkan di sini mengenai pemahaman akan perkataan Tuhan dengan kenyataan kita dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Erika masih ada kah? Atau siapa yang ingin? Mungkin David kali mau atau Lila. David, Fit, coba silakan Fit. Mengenai firman yang mungkin kita bertanya-tanya kepada Romo, mungkin ada Romo di sini. Ini saya cuman hari Minggu kemarin ini kebalikannya dari Ina nih. Kok Ina Iya. berhasil mengalahkan kemalasan gitu ya. Kalau saya kebalikannya. Jadi rencana ingin ke gereja jam 9, jam 7, wah masih 2 jam gitu kan. Udah waktunya nggak ke gereja, saya bilang mau online aja. Nah ini kegagalan saya nih, setan lagi nguasain saya, dia menang dia. Hari di online pun males udah benar-benar. Jadi hari Minggu itu nggak ke gereja, nggak online, udah di rumah aja saya diem. Kebetulan lagi pilek gitu ya, nggak enak deh badannya gitu ya. Jadi cuman gitu aja. Jadi hari Minggu kemarin itu setan bersorak-sorak dia menang gitu. Jadi saya nggak bisa ngalahin suara setan Bertobat. itu.
pengakuan dosa aja, Fit. Nah, kalau Hmm. ini kan bisa mengalahkan berangkat. Kalau saya malah udah tujuannya mau, malah enggak sama sekali gitu. Iya. Gitu Pak Romo. Kekalahan. Terima kasih Pak David. Ya, Iya. Masih ada misa online ya? Oh. masih Itu masih juga ada. enggak. Para Ibu Bapak yang walaupun sekarang masih ada misa online. Iya. Walaupun sekarang sudah ada misa, tetap masih ada misa online, tetapi Hanya kebaktian atau misa itu adalah paling ideal itu dengan offline. Offline ya, pertemuan langsung. Gereja itu pertemuan langsung dalam arti tepat atau arti ideal. Tapi kalau hanya dalam keadaan darurat saja, adanya misa atau kebaktian online. ya. Seperti COVID dulu membuat kita tidak bisa ketemuan langsung. Nah, itu langkah yang bisa tetap. Ya, harus online. Romonya sedang Hilang lagi. Rasanya gimana, Fit, ya. begitu nggak jadi dua-duanya? Jadi ya gitu. Loh, kok jadi nggak ke gereja? Kok nggak online juga gitu kan? Ngapain? Maksudnya nggak ada rasa penyesalan atau apa gitu? Nggak ada. Ada. Setelah selesai ibadah tuh, ibadah tuh dari jam 9 sampai jam 11 atau setengah 11. Online pun sama kan? Nah, jam segitu, ya kok saya nggak ke gereja sih? Gitu jadinya tuh. Ah, udah duduk diem aja di rumah gitu. Nikmat Ya, jalan, istilahnya begitu tuh. ya. Jadi mukul diri sendiri gitu. Pakai pentungan setan. Tapi untungnya kamu mungkin yang buat males tuh lagi nggak enak badan ya, lagi pilek. Bisa jadi. Itu yang ini ya, bisa juga kalau datang ke gereja ntar menularkan, tapi yang paling tidak online-nya tetap jalan gitu. Tapi itu nggak jalan. Harusnya gitu. Jadi ini satu, ini udah 20 hari ini nggak sembuh-sembuh. Satu hidung sebelah kiri aja. Kok yang kanan lancar. Gitu. Jadi Ya, kekalahan minggu ini harus balas ke kalau di kita di Katolik gampang ya menjelaskannya bahwa kalau di kita itu dengan datang ke gereja itu kita menyambut tubuh Tuhan secara langsung. ya. Itu nggak bisa didapat dengan online. Betul. Online hanya bisa kita dengarkan firman Tuhan. Ya, itu bagus juga sih. Tetapi ada yang tidak bisa dilakukan dengan online, yaitu menerima tubuh Yesus secara langsung, yaitu sakramen hosti itu. Ya. Nah, jadi memang saat ini masih ada misa online. Saya juga pernah mengikutinya 2 kali karena memang saya tidak bisa ke gereja. Saya dari gereja, tapi dengan adanya online saya bisa mendengarkan firman-firman dan khotbah dari Firmannya Roh. ada tapi nggak Ah, bisanya, nggak mungkin berkatnya ekaristi. bisa saya dapatkan, tetapi saya tidak bisa secara langsung menerima tubuh Yesus. Nah, ini bedanya dengan David ya. Kalau David kan tidak ada itu ya. Kalau di Katolik enaknya bisa dibedakan antara online dan offline. Ya. Nah, saya tidak bisa menerima tubuh Yesus secara langsung. Ya, itu. Ya. Ya. Gimana Romo? Terima kasih. Jadi memang ada sedikit perbedaan, tetapi online atau offline menurut gereja Kristen atau gereja Katolik itu yang namanya gereja adalah pertemuan langsung, gitu ya. Bapak David kan kalau mau kasih salam kepada, kalau ketemu langsung kan lebih akrab ya daripada dengan online gini ya. Nah, ini yang dimaksud adalah yang lebih ideal itu. Lalu firman juga demikian.
disampaikan langsung oleh pendeta atau pastor dengan online kan tetap beda rasanya. Jadi apa namanya, dari gerakan-gerakan pemimpin-pemimpin gereja kita itu perlahan-lahan akan menghilangkan misa online itu ya, supaya pertemuan langsung yang ideal itu terjadi. Begitu Pak David ya. Kalau kebaktian di kamar mandi atau maaf kamar mandi, di kamar tidur atau di ruang tamu, kan kita nggak ketemu siapa-siapa itu. Nah, kan nggak ideal lah ketemu. Ya. Kurang nyata. Begitu Pak David ya. Iya. Makasih ya Fit ya. Ini Rika ada nggak sih atau sibuk ya sama keponakannya nih? Rika hadir nggak ya di depan Ya nih, komputer? Erika sih konsen. ada Erika. Nah, konsen. Lagi sibuk nggak Rika ya? Sibuk dengan digodain terus. Bisa sharing nggak Rika? Ya bisa sih kadang kalau kayak masa prapaskah ini kan kadang suka males ke gereja kayak David gitu, tapi ya dilawan. Maksudnya eh jangan sampai kalah sama setan gitu loh. Tetap Iya. jalan, harus saya yang menang gitu. Kalau saya sih begitu Romo. Ya. Oh. Sempat sih Bagaimana Rika? males juga gitu ke gereja. Bukannya males ya, tapi harus lah gitu. Kita kan nggak mau bertemu sama Tuhan. Begitu sih Romo. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kemalas itu atau perasaan yang belum mendukung, tapi nanti kalau di gereja kita yakin bahwa Tuhan berkarya kepada perasaan kita ya. Tuhan berkarya pada pikiran dan perasaan kita, sekaligus kita juga menggunakan rasa kita tentang mendengarkan firman, mendengarkan sabda, itu dirasa-rasakan, pastilah itu Tuhan firman-Nya akan tetap meresap pada diri kita ya. Dan kalau bagi yang Katolik itu dengan menerima tubuh Kristus itu, walaupun tidak bisa konsentrasi pikiran, tetapi badan kita di gereja tetaplah menerima tubuh Kristus. Itu. Karena kalau kita misa, padahal tidak ada larangan untuk menerima tubuh Kristus, lalu tidak menerima, lalu kita hanya nonton misa loh itu, penonton loh. Nah, maka komuni kebersatuan dengan Kristus itu penting, lalu perlu dirasa-rasakan. Inilah tubuhku, inilah aku untukmu. Nah ini kan itulah kekhasan dalam penerimaan komuni. Begitu Ibu Erika ya. Iya Romo. Aku mau cerita ya, aku mau cerita kejadianku di Malang. Kamu pada tahu Enzo kan? Tahu Ya. kan Enzo kan? Gue ini ke Malang ini ke ke Montfort, ke tempat ziarah-ziarah semuanya kan banyak banget ya, kita tahu kan. Rek di Malang kan banyak banget ya. Ada bunda segala suku, segala macam. Tadi kita bicara mengenai siapa, Rika, David, Males. Itu udah dewasa, keputusan ada di kalian. You mau apa enggak terserah, tapi Tuhan pasti akan mengampuni. Itu poinnya yang gue tahu, ya kan? Tapi ya agak lucu juga, kayak David tadi gue bilang lucu. Aduh, gue malas jadi segala macam gitu. It's okay, tapi itu adalah sesuatu yang menurut aku pilihan. Nah, apa yang mau aku cerita? Ini ada Enzo. Enzo umur berapa? 4 tahun kan? Apa yang dia bilang? 4. Omah nih doa terus. Kenapa sih doa terus? Aku bosen nih Omah. Anak kecil yang nggak ngerti artinya Tuhan apa segala macam. Dia karena aku dari sini ke sana gitu kan. Dan ini nggak barengan rombongan teman-temanku yang lain loh. Satu mobil gua aja. Jadi ada Jameli, Elena, Ida, siapa ya? Kita kan cuma berlima itu. Itu soal Enzo, itu dia tahu yang namanya urusan dengan Tuhan aja bosen. Padahal kita nggak ibadah, nggak apa-apa. Tapi ke gereja cuma foto 5 minutes, cuma 5 minutes. Ini anak kecil sekarang ini udah merasakan kok Oma tuh doa terus gitu loh. Lucu kan? Nah, sekarang gimana kalian yang udah besar? Jadi untuk itu sih menurut aku
dari anak kecil aja eh, eh, mereka senang goda buat apa sih ke Tuhan gitu loh. Jadi ya nggak, kalau kalian tadi cerita mengenai A B C D F D, menurut aku sih nggak masalah. Ya itu memang udah pasti begitu, itulah dunianya. Makanya gue sampai bingung pada akhirnya kenapa sih Oma dia telepon Pak Anet. Oh enggak, Tinet. Aku nih pergi nih ya. Dia bilang ke Jepang. Malang sih dia bilangnya Jepang. Ke Jepang itu. Masa Oma ke doa terus, doa terus. Begitu dia bangun tidur. Ayo cepet Enco kita mau pergi lagi nih pagi. Doa lagi ya. Nah, itu spontan anak kecil. Tetapi di situ ada baiknya untuk dalam alam bawah sadar. Pada saatnya nanti dia akan tahu doa itu adalah penting. Gitu loh. Jadi apa ini pengalaman saya yang benar-benar anak yang celoteh yang cerewet ini dia tuh gimana Enso Oma kedoa terus gimana Oma terus tuh Oma terus kemana doa terus doa deh jadi ketawa tetapi aku bilang Tuhan Mabok. iya emang gitu Mabok. ya, tapi ya seperti itu benar-benar dia mabok benar aku mabok nih Oma doa terus akhirnya ngelihat lagi pada akhirnya yang udah kedua kali kunjungannya aku boleh di mobil aja nggak aku capek nih doa terus gitu loh kan udah dong banyak bener Oma doanya gitu jadi itulah kita semua gambaran kita semua tetapi pada akhirnya nanti kita akan lihat bahwa Enco menjadi suatu pelajaran dengan malasnya kalian ke gereja satu saat nanti pasti kalian akan menjadi satu pelajaran diri sendiri untuk positifnya itu aja sih Romo. Terima kasih. Risa mau tanya. Bisa. Halo Risa, kamu masih di Malang? Iya, ini gua lagi belanja besok nih ke tempat besok balik. Anu Raja. Karena waktu itu cerita katanya nggak nginep ya, berangkat pagi pulang sore. 3 hari, gue 3 malam. 3 malam. Iya. Soalnya gue lagi belanja batik-batik nih. Kemarin gue kesana nih murah-murah banget nih. Ntar gue kasih pada Daston. Ke supermarket Enak Eco nggak? Datang, aku beli sampai berapa puluh biji batik. Nanti gue bagi-bagi deh, gue udah beli 20 apa 30 batik. Aku kebagian nggak? Kebagian, Eca punya EJ, Eca jalan banyak, Eca kebagian. Ya gitulah. Jadi aku pikir tadi yang kita bicarakan malah segala macam. Pada saatnya kalian yang penting sadar itu aja. Enso sadar bahwa ini doa terus. Tapi nanti pada akhirnya dia akan tahu bahwa waktu omaku dulu kecil, nah itu kita kan memberikan pengarahan ya kepada gini loh Enco, gini kita Tuhan. Iya, tapi kenapa pergi kan kita mau jalan-jalan? Kenapa Oma ajak aku doa terus kayak gitu? Tapi excited sih anak kecil. Gitu. Sampai ketawanya gitu, tapi bener lucu coba. Aduh. Iya, itu kan anak yang polos, Riz. Iya, dia nggak ngerti ya, apa kan? artinya itu. Tapi ya itulah manusia ya, Romo. Kita bisa ambil di situ memang. Iya, gitu. sedikit. Terima kasih Mbak Risa atas sharing yang bagus. Sering dikomen oleh Cucu, doa terus. Nah, begini, yang namanya doa adalah menyadari atau sadar bahwa Tuhan hadir. Itu artinya doa juga. Jadi walaupun mungkin di tempat yang berbagai macam, tidak selalu harus diawali dengan tanda salib ya. Mungkin Cucu akan komen seperti itu karena sering buat tanda salib gitu ya. Itu di mana-mana beli tanda salib. Nah, tetapi yang namanya doa tadi entah di dapur, entah di store untuk shopping atau mana menyadari akan kehadiran Tuhan. Nah, itu sudah juga bagian doa loh. Dan tidak selalu harus diucapkan. Dalam batin pun juga tetap bisa. Tuhan hadir. Saya sadar itu, merasakan itu. Itu juga bagian dari doa. Terima kasih Mbak Risa atas pengalaman aktual ya seperti itu ya. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, ya. Sekarang kita masuk ke bagian rangkuman dari pertemuan kita pada hari ini, di mana seperti yang diceritakan di dalam kitab suci, bahwa godaan iblis itu adalah melalui keinginan duniawi kita, melalui ego kita,
Dan yang terakhir, melalui keraguan-raguan kita, iman kita terhadap Tuhan. Maka seperti yang Yesus, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu Yesus bisa mengalahkan semua cobaan ini, walaupun setan juga mengambil, Yesus bisa mengalahkan dengan ada tertulis. Berarti Yesus berpegang pada firman Tuhan. Setan pun mengganggu pada akhirnya dengan ada tertulis. Ya, itu gangguan kita yang paling dahsyat ya. Itu seperti yang malas ke gereja itu juga, ya. Nah, itu juga gangguan yang paling dahsyat. Tetapi Yesus bisa bisa melalui itu semua, ya. Karena Yesus melekat pada Tuhan dan senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan, ya. Maka dari itu, bagaimana menurut Romo, ya, yang harus kita lakukan dalam menghadapi cobaan-cobaan selama ini di dunia ini, Romo. Iya, terima kasih. Kadangkala kita sudah merasakan setelah peristiwa itu terjadi, oh kok saya keliru ya, saya salah ya. Maka di gereja kita itu ada yang namanya discernment ya, discernment, pembedaan roh itu. Pembedaan roh itu artinya ada penelitian batin dari pihak kita sendiri. Hidup saya sehari ini, saya melakukan apa ya, apa yang saya katakan ya. Dari seluruh rangkaian hidup saya selama sehari ini, saya banyak dipengaruhi oleh Roh Kudus atau roh jahat ya. Maka Santo Paulus kan pernah mengatakan itu buah-buah roh, lalu buah-buah si jahat itu ada kemalasan, pesta pora, perzinahan, lalu apa namanya iri hati, kedengkian, kemarahan. Itu buah-buah dari roh jahat. Kalau Roh Kudus, ya roh baik itu buah-buahnya kelemah lembutan, kerendahan hati, lalu apa itu dan lain-lain oleh Santo Paulus. Nah, kita memerlukan yang namanya kalau dengan istilah yang biasa introspeksi ya. Intro, masuk speksi melihat gitu ya. Kalau dalam bahasa gereja adalah pembedaan roh, discernment. Discernment. Ya, Maka discernment. pada masa 40 hari ini secara khusus kita akan melihat bahwa saya banyak dipengaruhi roh jahat atau roh kudus ya. Kalau roh jahat mari diubah hidup kita, diperbaharui. Mohon ampun kepada Tuhan. Maka dalam lagu itu kan hanya debulah aku, artinya kita itu mudah jatuh dalam kelemahan itu ya. Tapi Tuhan tetap berkarya kok, berkarya. Ada suatu film mungkin bisa dilihat apa namanya The Last Temptation itu ya, waktu Yesus sampai di padang gurun mau dicoba iblis, dia kan membawa tanah di tangannya itu, lalu tanah itu dicium, nanti bisa dilihat di film The Last Temptation itu. Tanah itu dicium, manusia kan berasal dari tanah, lalu tanah itu dicium, berarti itu kan mencium manusia. Tuhan membarui hidup kita dari yang lemah tadi, walaupun kita debu tanah, tapi dicium, diperbarui oleh Tuhan. Begitu Mas Riki dan para ibu bapak. Ada tambahan dipersilahkan. Ya, mungkin ada penambahan pengalaman. Tante Emma bisa bicara nggak ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Tante. Bisa. Bisa, Silakan Tante pelan-pelan. Emma. Bagaimana Tante Emma? Sehat kan Tante Emma selama ini bisa menjadi contoh untuk kita loh. Dengerin aja dulu ya. Dengerin aja dulu lah. Ya, Tante nggak apa-apa Tante. Tante sabar kok kita udah bisa lihat ya. Lalu Lila mungkin, Anti. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, langsung kita tutup pertemuan hari ini. Ya. Iya.
Bagaimana? Sepakat? Kita sudah mengerti? Reki, aku Oh mau iya, tambah Indra. sedikit. Silakan Indra. Saya itu tadinya malah sama suami misa selalu online. Hari Minggu jam 6 itu dari Katedral Bandung. Dan sebelum misa online, kami sudah persiapkan dulu meja meja dirapikan, pasang lilin, dan kami mulai mengikuti misa. Tapi Mantap. lama-lama kami itu digerakkan juga oleh Tuhan, saya rasa sih. Kami itu Wah, mulai kudus rajin ya. ke gereja di hari Sabtu pagi. Kenapa kita nggak pergi di hari Minggu? Saya bilang sama suami, kalau hari Minggu itu di gereja Santa Monica, BSD itu penuh sekali, sampai di luar-luar. Nah, kami ini kan sebenarnya udah termasuk lansia ya, karena umur 65, 66 gitu kan, kalau suhu panas-panas, desek-desekan gitu kan ya repot. Kemudian saya sama suami memutuskan tiap Sabtu jam 5.45 kami ikut misa. Dan itu kami lebih berbahagia lagi ketika selesai misa, itu gereja itu selalu diadakan rosario. Rosario, nggak banyak sih yang ikut, paling 10 sampai 15 orang. Tapi saya merasakan rosario bersama di gereja setelah misa pagi itu, saya merasakan ada kedamaian. Saya dan suami kan. Jadi habis misa itu memang di gereja Santa Monica itu memang setelah misa ada rosario bersama. Tapi ya itu cuma 15 orang. Yang pergi misa pagi juga sedikit kok. Nggak banyak juga. Tapi di situ saya menemukan kedamaian. Saya sangat bersyukur dan kami sudah memutuskan kalau bisa jangan sampai absen. Terima kasih. Ndra, itu Oh, misa pagi beda sama misa minggu. Itu bukan Iya. misa minggu. Iya, iya, Aku agak aku bingung tahu juga. itu. Kamu tahu Saya ya? tahu, Oh, tahu, oh my, tahu. oh ya sudah kalau kamu tahu. Tapi ya bisa pagi. oh iya Ya nggak tentang tahu lah ini. Romo yang harus kasih tahu. Ha, deh. Saya tahu Maaf Ibu. ngomong, saya tahu. Risa udah pernah ngomong kok. Karena kan dulu juga pernah ngomong kan sama Risa kan. Aku tuh pergi gerejanya sekarang tuh Sabtu pagi supaya nggak terlalu rame, sepi kan. Justru kok Sabtu pagi itu kita butuh pengorbanan. Karena bangun itu paling enggak 4.45. Karena misalnya mulainya 5.45. Saya tahu, memang nggak sama sama misa biasa. Kenapa Tapi nggak minggu pagi? minggu pagi penuh kalau mau nikah mau jam 6, mau nikah jam 6. Itu udah Tapi penuh oke, sekali. tapi gimana dengan pergerakan hatimu dengan ingin kamu minta baik dari penyakitmu Saya gula merasa itu? saya merasa bahwa saya sudah mengalami kemajuan malahan. Saya bilang Tuhan, aduh tadinya saya cuman online ya, sekarang saya malah mau ke gereja dan itu butuh pengorbanan karena bangunnya harus pagi sekali kan. Dan saya senangnya sebenarnya senangnya itu malah di rosarionya itu. Kita bisa berosario bersama-sama di dalam gereja. Itu lebih menambah ada nilai plus lah maksudnya. Tapi saya Ini mengalami namanya, ada ini kemajuan. namanya, ini namanya proses pembenaran diri. Ya mungkin, Karena memang benar. mungkin tapi itu saya nggak tahu itu susah karena itu kan untuk batas seseorang yang terhormat tapi Ya, itu ya. proses pembenaran diri daripada dia nggak ke gereja Romo ya sudahlah ya kan Romo. Daripada online, mungkin lebih tepatnya Coba daripada online. kalau saya boleh menyampaikan ya Ibu ya, Iya, Ibu iya, Ndra, Romo. misa pagi Sabtu pagi ya, itu Iya, liturginya berbeda dengan misa hari Minggu. iya, Romo. Ya, liturginya Beda kok. berbeda ya. Mm-mm. Nah, tentu juga akan melihat situasi kesehatan. Bagaimana kalau Ibu Indra dan suami sudah sehat, fresh badannya, itu memang kalau diminta untuk memilih dan bisa memilih, silakan datang yang hari Minggu. Iya, Ya, Romo. tetapi kalau situasi badan kesehatan kok belum mendukung, mau mencari yang agak cepat dari Sabtu pagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau badannya sudah fresh, bisa bukan hanya masalah desak-desakan ya, tapi liturginya berbeda dengan hari Minggu. Dan hari Minggu itu kan hari untuk mengenang kebangkitan Kristus, toh, kebangkitan Tuhan. Sabtu pagi itu belum masuk hari Minggu. Nah, sekarang Iya, situasi Romo. Sabtu kesehatan malam Ibu aja sore. eh,
atau Sabtu sore udah masuk hari Minggu bisa gitu. Iya, iya Nah, sekarang benar-benar. Ide yang bagus, Ina. lihat. Nah, Heeh. lalu tentang Rosario. Rosario itu kan kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Dulu kita pernah bicara. Itu jangan sampai mengganti misa ya. Enggak, itu Jangan. habis misa kok. Ya, ya. Tetapi apa namanya kebersatuan dengan Tuhan dalam Ekaristi itu adalah top puncak kebahagiaan kita. Iya. Gitu. Bahwa bisa dilanjutkan dengan Rosario, oke. Tapi janganlah, maaf, tidak, saya merasa lebih bahagia dengan Rosario. Nah ini, maaf, pemahaman yang perlu diluruskan gitu ya. Iya, iya. Ya, mm. Terima kasih Romo. Iya Cuma Ibu. untuk informasi di Santa Monica itu kalau Sabtu pagi misa itu nggak singkat Romo. Ya, Saya lihat 4:45 itu baru selesainya jam 6:30. Jadi 45 menit. Tetap ada kor, ada semuanya. ya, Cuman ya betul liturginya beda pasti ya, ya, dengan hari Minggu. Terima ya. kasih Romo. Kami sama Ibu. Ya. Terima kasih Juga Ina kasih solusi juga Sabtu sore. Ya, Baru Sabtu kepikirin. sore bisa ya, Iya, gitu. Sabtu Itu sore. bagusnya sharing ya. Kadang-kadang kalau nggak bisa Minggu kita Sabtu sore gitu. Iya, iya, iya. Iya. Benar. ya, makasih Mm-mm. teman-teman. Eh, Karena Sabtu sore itu udah termasuk Minggu. minggu menurut kalender Yahudi Gereja. zaman Yesus, karena Iya. mereka berdasarkan tahun bulan ya. Hari itu dari jam 5 sore sampai jam 5 sore berikutnya. Sedangkan sebagai referensi saja bahwa apa ya, yang diperintahkan oleh Allah melalui para rasul, melalui Injil, bahwa sebagai ungkapan kasih ini kita diberi perintah oleh Allah untuk menguduskan hari Tuhan. Sedangkan hari Tuhan itu adalah hari kebangkitan Yesus, di mana jatuh pada hari Minggu. Jadi ini kita melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan, bahwa hari Minggu adalah hari raya, hari raya kebangkitan, hari raya keselamatan yang kita terima nanti. Bagaimana kita menghargai keselamatan yang kita terima, sebaiknya ya hari Minggu lah, Ekaristi yang utama. Ya, hari lain lebih baik lagi kalau diikuti, karena setiap hari kita akan dikuduskan. Tetapi hari Minggu kita bersyukur akan keselamatan kita dengan kebangkitan Tuhan. Dan itu ada di Katekismus Gereja Katolik. Ya, Ya. mungkin itu sebagai referensi aja ya teman-teman. Selebihnya kita bisa mengetahui keadaan kita sendiri bagaimana. Untuk itu mungkin kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Saya minta untuk ditutup mungkinnya dengan Romo Awan, dengan doa dan berkatnya Romo. Ya, terima kasih Mas Riki, para Ibu atas kebersamaan kita tadi selama 1,5 jam ya. Itu yang penting bahwa kita tetap waspada ya. Kalimat terakhir tadi adalah setelah setan itu gagal mencoba Yesus, lalu menunggu waktu Yang baik. akan datang lagi. Nah, ini berarti kita kan tidak kebal ya. Harus selalu waspada. Perlu yang namanya discernment, perlu pembedaan roh gitu ya. Nah, kita pada dasarnya kalah melawan si iblis, kalah. Sebagaimana Adam dan Hawa itu kan kalah kan, tapi menjadi bisa menang kalau dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Yesus. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami boleh bersama-sama untuk berbagi pengalaman, bagaimana kami harus tegas terhadap si jahat, dan kami telah Engkau kuatkan dengan Yesus yang telah mengalahkan si jahat ini. Dan kami juga menyadari kami kadangkala bahkan sering kalah dengan si jahat dan kami jatuh dalam dosa. Ampunilah, kasihanilah kami semua.
karena belas kasih-Mu selalu lebih besar daripada kekurangan dan dosa-dosa kami. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami berikutnya, agar kami menjadi semakin kuat untuk menangkis godaan-godaan jahat karena meneladan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, lindungilah kami sekeluarga, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit dengan darah-Mu yang kudus, yang membaharui kesehatan, dan berilah kami semua rahmat ketentraman. Maka turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dinaungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Putra. Kudus. Amin. Amin. Terima Ya. kasih Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Bu, Bapak, Ibu, Terima Saudara. kasih Sampai Romo. jumpa Makasih, Regi, dan Rika. semua-semuanya. Sampai Thank jumpa. you Romo, Sampai makasih jumpa. Ya, semua. terima Dah. kasih. semuanya. Boleh Saya bye. live ya. God bless you all. Ya, saya live ya. Dah. Bapak Regi, makasih. Ya, Bye-bye. Bye, Erika Opa itu Regi. lucunya. Sama namanya nih. Bye, Opa Regi katanya. Dadah sayang. Hai. Masih bentar lagi. Bye. Si cantik Bye-bye. Oke, sayang. bye. Bye-bye. Terima kasih, Regi. Kasih.